Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Sarjana IT. Channel yang mengulas mengenai tutorial-tutorial yang berhubungan dengan dunia IT. Oke, dan pada video tutorial kali ini saya akan nge-share ke kalian bagaimana cara membuat rancangan diagram jenjang pada sebuah sistem informasi. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa pada video kali ini saya akan nge-share mengenai cara membuat rancangan diagram jenjang pada suatu sistem. Yakni diagram jenjang sendiri ini merupakan suatu diagram yang menjelaskan dari sebuah sistem. Diagram ini berupa suatu bagan berjenjang yang menggambarkan semua proses yang ada dalam suatu sistem. Oke, untuk penggambarannya sendiri atau perancangan diagram jenjang ini, saya akan membuat rancangannya menggunakan Microsoft Visio 2016. Ya, ini adalah tampilan awalnya dari Microsoft Visio 2016. Oke, setelah tampilan awal sudah muncul, kita pilih blank drawing ya. Kita akan membuat baru. Oke, di sini adalah tampilan lembar kerjanya untuk kita membuat rancangan penggambaran dari suatu diagram jenjang dalam suatu sistem. Nah, di sini kita pilih untuk desainnya, orientasinya saya pilih landscape aja ya. Oke, tampilannya. Oke, yang pertama yang diperlukan dalam merancang sebuah sistem informasi, baik itu sistem informasi sekolahan atau sistem informasi perpustakaan ataupun sistem-sistem informasi yang lain. Namun dalam hal ini untuk studi kasusnya saya akan membuat sebuah rancangan diagram jenjang mengenai sebuah sistem informasi manajemen sekolah. Oke, dalam perancangan sistem ini ada beberapa simbol-simbol yang digunakan untuk membuat rancangan diagram jenjang. Yang pertama yakni kita pilih simbolnya dulu ya. Kita pilih yang shape-nya, kita pilih yang general, kita pilih yang basic ya. Oke, yang pertama simbolnya ini ada simbol lingkaran. Untuk diagram jenjang ini ada lingkaran. Kemudian ada arrow atau tanda panahnya. Kemudian untuk simbol lingkaran ini saya akan buat di sini ya. Karena di sini saya akan membuat rancangan sistem informasi manajemen sekolah. Maka di sini saya akan buat teksnya di dalam lingkaran ini. Sistem informasi manajemen sekolah. Oke ya, seperti ini kira-kira kurang lebih. Kemudian teman-teman bisa menambahkan simbol lingkaran selanjutnya untuk proses lain. Sebenarnya untuk diagram jenjang sendiri adalah diagram awal ya, untuk penggambaran awal. Jadi sistemnya adalah masih kompleks, artinya sistem ini masih sederhana tapi
mencakup semuanya ya. Jadi di penggambaran diagram jenjang ini kita akan menggambarkan bagaimana suatu sistem itu dari hulu ke hilir, bagaimana suatu sistem itu jalan, dan siapa saja pelaku-pelaku atau user-user yang terlibat langsung dalam suatu sistem tersebut. Oke, untuk lingkaran selanjutnya, misalnya di sini saya copy paste dulu aja biar gampang. Oke. Buat lingkarannya silakan sebanyak-banyaknya, karena biasanya di rancangan diagram jenjang ini hanya dibutuhkan untuk simbol lingkaran dan simbol panah atau arrow. Oke, di sini misalnya untuk proses yang pertama, yakni untuk level yang pertama, yakni proses login ya. Misalnya dalam sebuah sistem kan biasanya kita memerlukan login atau sesi masuk ke dalam sistem tersebut. Oke, seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya, untuk proses 2 ini, karena di sini studi kasusnya untuk sistem informasi manajemen sekolah, misalnya saya akan membuat ini simbol 2.0 ini untuk proses yang kedua, yakni proses user, dalam hal ini siswa. Kemudian untuk proses yang ketiga dari level yang pertama ini, saya akan membuat user yang lain seperti guru. Kemudian ini user yang terakhir biasanya kan admin ya, admin, seperti ini kira-kira. Biar gambarnya lebih rapi, kita bisa geser dan kita kan di sini. Oke. Kemudian kita tinggal copy paste. Nah, untuk siswa sendiri ini biasanya setelah login dari sistem ini, maka siswa ini hanya dapat melihat beberapa informasi. Misalnya di sini untuk level 2 dari proses 2 selaku siswa ini, misalnya bisa cek jadwal pelajaran. Oke. Kemudian kita copy paste. Kemudian untuk proses selanjutnya, yakni proses masih di user siswa. Misalnya siswa ini bisa mengecek nilai. Kemudian kita copy paste biar lebih gampang ya. Seperti ini. Untuk proses selanjutnya, proses dari proses 2 ya, dari user siswa ini. Nah, siswa ini bisa melakukan cek status pembayaran. Misalnya ini sistemnya ini bisa mengatasi atau menangani mengenai pembayaran. Kemudian siswa ini juga bisa apalagi ya, mungkin di sistem ini ada fitur yang disediakan seperti misalnya fitur live chat. Jadi ada chat roomnya yang menjembatani antara siswa dengan guru. Misalnya di sini nanti siswa bisa mengirim pesan, kirim pesan, seperti itu.
Oke, kemudian untuk proses selanjutnya yakni proses guru. Guru ini sini ya, dia tinggal copy paste. Oke, seperti ini. Nah, untuk user guru ini biasanya di sistemnya, misalnya guru ini bisa melihat data jadwal pelajaran. Misalnya gini ya, cek jadwal pelajaran, kemudian guru ini misalnya di sistemnya tersebut guru bisa melihat data siswa ya, cek data siswa. Kemudian misalnya guru bisa menginputkan input nilai siswa. Oke, untuk prosesnya misalnya ini 3.3 itu seperti itu. Kita geser aja biar lebih luas, seperti itu kurang lebih. Sini guru, kemudian misalnya guru juga bisa membalas atau memberi saran kepada siswa lewat fitur tadi ya, fitur live chat atau chat room, misalnya ya pesan ya, misalnya ada fitur pesannya. Kemudian untuk admin sendiri ini di sini misalnya admin ini bisa mengakses semuanya ya, jadi full akses. Dan untuk proses admin di level 2 ini misalnya admin ini bisa mengelola master data, kemudian seperti ini kira-kira. Kemudian admin juga bisa menginputkan data siswa, kemudian admin juga bisa seperti ini. Untuk proses selanjutnya yakni admin misalnya bisa mengelola data guru dan karyawan, seperti ini kira-kira, karyawan sekolah. Nah, kemudian admin juga bisa sini ya, untuk 4.4 misalnya admin
bisa mengelola data gaji, penggajian, kemudian admin juga bisa mengelola data pembayaran siswa ya, seperti itu. Kemudian admin juga bisa mencetak laporan-laporan. Misalnya admin ini bisa mencetak laporan ya. Dan untuk laporannya ini kita bisa taruh di sini, di bawahnya ini ada laporan apa saja. Seperti ini misalnya laporan data siswa, seperti ini. Laporan data guru ini misalnya 4.46.1 agar bisa dipahami ya, seperti ini. Kemudian ada laporan penggajian ini 46.3 itu. Kemudian ada 46.4 misalnya laporan pembayaran. Kemudian yang terakhir ini admin juga bisa mencetak laporan nilai siswa untuk diserahkan biasanya ke bagian kepala sekolah ya. Jadi seperti itu, ini diagram jenjangnya, tinggal kita hubungkan satu persatu untuk ini ya. Jadi ini sesuai di bawahnya di sini. Di sini ya, di sini misalnya. Dan untuk login misalnya di sini, jadi agar tidak terlalu mepet ya. Kemudian kita tinggal hubungkan dari masing-masing simbol ini ya dengan konektor. Di sini bisa menggunakan konektor ini. Kemudian bentar. Untuk konektornya kita lihat ya, seperti ini ya konektornya. Seperti ini. Kita harus menghubungkan satu persatu ya.
sorry, ini sepertinya konektornya harus di garis yang sudah ditentukan ya, yang di sini aja. Oke, yang penting teman-teman bisa paham lah. Sini aja. Oke, dan untuk konektor ini sini, oh sini, oke, ini ya mungkin kurang lebih seperti ini. Sebenarnya gambarnya tinggal di sini ya, satu jalur, cuman ini untuk pengaturan garis row-nya atau garis alurnya ini cukup ini apa namanya, tidak bisa kita atur ya. Jadi seperti ini. Ya seperti inilah kira-kira konektornya. Ya garisnya ini kita harus atur lagi sebenarnya biar lebih kelihatan rapi. Ini aja ya. Nah seperti ini maksud saya ya. Jadi kita taruh konektornya dulu aja, nanti kita rapikan satu persatu seperti ini dan seperti ini. Oke, kemudian kita rapikan garisnya di sini. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita gabungkan untuk proses-proses lainnya di level selanjutnya ya, seperti ini. Oke, kemudian seperti ini. Nah seperti ini, dan kita tinggal rapikan saja. Untuk ini kita geser ke sini, untuk ini juga kita geser ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di laporan dari proses admin kita tinggal sambungkan ke sini. Seperti ini ya. Seperti ini. Ini oke, tinggal kita rapikan.
seperti ini kira-kira. Oke, ini teman-teman ya. Cukup lebar juga ya. Ini kita rapikan. Ini kita rapikan juga. Seperti ini kira-kira. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini adalah contoh penggambaran diagram jenjang dari sebuah sistem, yang mana di sini studi kasusnya untuk sistem manajemen sekolah. Jadi di sini, nah seperti ini. Oke, jadi itulah untuk desain atau rancangan diagram jenjang dari sebuah sistemnya. Di sini ada beberapa user, yakni untuk user siswa, guru, dan karyawan, kemudian admin. Jadi 3 user ini untuk hak akses atau levelnya. Kemudian di sini untuk prosesnya. Untuk prosesnya ini ada proses login, ada untuk hak akses siswanya sendiri. Ini siswa bisa setelah login, siswa ini bisa mengecek jadwal pelajaran, kemudian bisa mengecek nilai, kemudian bisa mengecek status pembayarannya, dan bisa mengirimkan pesan. Dalam hal ini siswa bisa mengirimkan pesan lewat fitur live chat kepada pengajar atau guru. Kemudian untuk level hak akses guru, ini guru bisa mengecek jadwal pelajarannya, kemudian cek data siswa, cek input nilai siswa, kemudian pesan. Kemudian untuk admin ini full aksesnya, jadi admin bisa mengelola master datanya. Ini seperti master data kelas, data tahun ajaran, kemudian data jurusan misalnya. Kemudian admin ini juga bisa mengelola data siswa, data guru atau karyawannya. Kemudian ada data penggajian, dan ada juga data pembayaran. Dan yang terakhir yakni laporan. Laporan di sini ada berbagai macam laporan, seperti laporan data siswa, laporan guru, laporan data guru, kemudian laporan penggajian. Ada juga laporan pembayaran serta laporan nilai siswa ya. Itulah contoh sederhana dari penggambaran diagram jenjang dalam sebuah sistem. Oke, mungkin itu saja video tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.